Saatnya kita berubah, sudah saatnya kita mereform paradigma kita dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan di Sumatera Barat di segala bidang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya sedang berada di lingkungan kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kita akan melihat pekerjaan pagar kantor DPRD yang mangkrak, yang dilaksanakan oleh rekenan yang tidak sampai tuntas 100%. Informasinya dari data yang kita miliki, pekerjaan yang dianggarkan senilai 1,4 miliar kurang lebih ini hanya terrealisasi secara fisik lebih kurang sekitar 62%. Sehingganya rencana DPRD untuk membangun pagar yang tingginya cukup tinggi sekali ini memang pagar, informasinya rekomendasi dari Polda Provinsi Sumatera Barat, selain juga untuk pengamanan kantor, katanya demikian, dan juga untuk memperindah kantor DPRD ini. Kita akan coba. Nah, inilah kondisi pagar yang masih terbengkalai, belum ada catnya, dan semuanya belum ada, ornamen-ornamen lampu juga belum terpasang. Kita akan coba lihat. Nah, ini tonggak lampu ya, masih tonggak, belum ada lampu yang terpasang. Begitupun juga kondisi pagar masih belum dicat. Nah, kalau seandainya ini tidak segera dituntaskan, tentu dia berpotensi, yang pertama itu azas manfaatnya tidak tercapai. Yang kedua, besi-besi ini bakal berkarat. Kalau berkarat, tentu akan ada lagi perbaikan-perbaikan selanjutnya yang membutuhkan anggaran lagi. Nah, ini sampai tahapan ini kita lihat ini tidak dilanjutkan, ya mungkin karena untuk pemasangan dari plang proyek ya, bukan plang nama di kantor Sekwan. Nah, inilah suasana kondisi kantor DPRD pagi ini. Kita akan coba lihat juga kondisi pagar di areal yang lainnya. Ya, ini kita lihat sampai di sini masih sudah terpasang tiang-tiang besi yang menjadi pagar kantor DPRD di Jalan Khatib Sulaiman. Ini cukup rapi sesungguhnya, namun karena memang tidak tuntas, kabarnya rekanannya diputus kontrak karena tidak bisa melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak. Ya, 1 miliar lebih anggaran untuk pembuatan pagar kantor DPRD ini. Nah, ini arah ke Simpang 3 ya. Satu ke Khatib Sulaiman, yang sebelahnya Jalan Juanda. Ini halo. Nah, ini sedang ngapain nih? Cuci mobil, Pak. Oh, cuci mobil ya, bukan sedang cuci baju kan? Enggak. Cuci mobil namanya. Ini senior di DPRD nih, sopir-sopir. Nah, kita lihat ini pagar-pagarnya masih belum. Ini mau dipagar. Halo. Nah, ini pejuang-pejuang driver Sumatera Barat. Pagi sedang bersih-bersih ya. Saya mau ngambil suasana pagi, terutama pagarnya yang belum tuntas. Kita minta ini dituntaskan sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari, termasuk secara keuangan. Nah, itulah suasana pagi ini di ruang kantor DPRD, karena memang aktivitas hari ini diinformasikan ada rapat
kerja komisi-komisi dengan organisasi pemerintahan daerah atau dinas-dinas terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang untuk tahun 2022. Sebagai informasi juga bahwasanya untuk anggaran 2021 ini terdapat lebih kurang seratusan miliar lebih proyek-proyek paket-paket yang ada di Pemprov Sumatera Barat yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat yang tidak tuntas sampai 100% atau mangkrak. Nah, ini tentu membuat ketertundaan azas manfaat dari pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan perencanaan harapan di awal-awalnya. Nah, tentu gubernur atau sekda minimal mesti melakukan evaluasi terkait proyek-proyek yang mangkrak ini agar tidak terulang kembali pada tahun 2022. Kenapa demikian? Karena memang kalau seandainya dia tidak terlaksana, tentu harus ditelusuri penyebab kenapa pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak tuntas sampai 100%. Sebab dalam sistem dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan itu sendiri, seyogyanya ada konsultan pengawas. Seyogyanya tentu harus ada pengawasan terhadap progres pekerjaan sesuai dengan time schedule. Kalau seandainya bobotnya 10% pada minggu kedua, 20% pada minggu ketiga, sesungguhnya ada evaluasi atau pengawasan dari pengawas sesuai dengan schedule terkait persoalan progres pembobotan ini. Nah, kalau seandainya kontrol itu berjalan, kami berpikir tentu tidak mesti dia mangkrak begitu. Bayangkan ada 50 miliar kurang lebih anggaran yang akhirnya menjadi silpa gara-gara tidak selesainya berbagai pekerjaan di Pemprov Sumatera Barat. Ada 8 OPD yang menjadi beberapa pekerjaan di OPD tersebut yang tidak tuntas sampai 100%. Di antaranya di Dinas Pendidikan, di Dinas PU, Bina Marga, termasuk juga di Dinas PSDA, dan juga di Sekwan sendiri seperti pembangunan kantor pagar kantor DPRD ini. Nah, kita berharap gubernur bisa melakukan evaluasi kepada OPD-OPD terkait di mana persoalan itu muncul sehingganya 2022 tidak terulang kembali pekerjaan-pekerjaan serupa yang mangkrak begitu. Termasuk juga rekanan-rekanan yang tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan jadwalnya, tentu juga harus dievaluasi apakah rekanan tersebut tidak memiliki pengalaman dalam mengerjakan spesifikasi pekerjaan, atau memang tidak punya modal, atau memang dipaksakan menang sebagai penyedia barang jasa karena ada kedekatan-kedekatan atau dekingan-dekingan misalnya. Tapi ini mesti ke depan tidak boleh lagi itu yang menjadi rujukan memenangkan rekanan yang tidak menuntaskan pekerjaannya sampai 100%. Karena memang kalau seandainya pekerjaan proyek tersebut seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, ruang kelas baru, ruang laboratorium, musola sekolah SMA, termasuk juga jalan lingkungan, pengadaan kemarin juga pengadaan mesin jahit yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, tentu azas manfaat yang dirasakan oleh daerah dan masyarakat juga tertunda. Nah, kalau ini tertunda azas manfaatnya, tentu progres akselerasi terkait pembangunan Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, pergerakan ekonomi Sumatera Barat juga akan terganggu. Bayangkan seratusan miliar lebih nilai paket yang mangkrak dengan uang lebih kurang 50 miliar lebih yang tidak terbayarkan akhirnya, yang menjadi sisa lebih anggaran. Padahal untuk mendapatkan anggaran di Dinas Pendapatan saja 1 miliar ratusan juta juga luar biasa sulitnya. Sementara ini anggaran yang sudah tersedia justru tidak terbelanjakan dengan maksimal. Saya pikir itu poinnya. Pertama, gubernur tentu juga harus melakukan evaluasi kepada OPD-OPD terkait, termasuk mulai dari proses dan mekanisme pelelangan
di mana persoalan itu muncul sesungguhnya begitu. Nah, tentu ketika persoalan itu setelah diidentifikasi di mana munculnya sehingga proyek ini mangkrak, tentu gubernur harus berani melakukan kebijakan atau keputusan yang tegas. Kapan perlu evaluasi terus kepala dinasnya. Kalau tidak sanggup, saya pikir ya saatnya untuk diganti. Ngapain takut? Kan kepala daerah yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran, penanggung jawab anggaran ini dalam rangka mencapai tujuannya untuk mesejahterakan dan memajukan daerahnya di Sumatera Barat ini. Termasuk juga harus fair juga rekanan-rekanan yang sesungguhnya dalam tanda petik tidak siap sebagai pengusaha sesungguhnya karena kedekatan, karena dekingan misalnya, saya pikir sudah akhiri deh. Kita akhirilah rekanan-rekanan memaksakan rekanan-rekanan yang sesungguhnya tidak memiliki kemampuan atau pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah daerah. Karena memang yang rugi juga daerah, yang juga masyarakat dalam ketika pelaksanaan pekerjaan itu tidak tuntas 100%. Saya pikir sudah saatnya kita berubah, sudah saatnya kita mereform paradigma kita dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan di Sumatera Barat di segala bidang. Demikian vlog kita hari ini dari lingkungan kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Kopi pahit hidayah. Bye.